Shalom, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Elfrianto. Selamat datang kembali dalam God News Channel, dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali menyapa Engkau pada kesempatan ini. Kami segenap umat-Mu Tuhan akan mendengarkan kebenaran-Mu, akan merenungkan kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan akan kami renungkan bersama-sama, agar kami dapat melakukan semuanya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk mengingat bagaimana ketika awal-awal pandemi masuk ke Indonesia, COVID-19 sudah mulai memakan begitu banyak korban, dan kita mulai melihat ada begitu banyak perubahan yang terjadi di sosial media, ya. Orang-orang yang latah tiba-tiba bermunculan. Latah dalam artian banyak doa-doa yang kemudian muncul di beranda Facebook Anda, mungkin di Instagram Anda, bahkan mungkin di status-status WhatsApp rekan Anda yang ada di handphone Anda, dipenuhi dengan doa, doa, dan doa. Orang-orang berlomba untuk menuliskan setiap doa agar disertai, agar dijaga, dan tentunya supaya kesukaran yang sedang terjadi itu cepat berlalu. Semua orang tiba-tiba mengingat Tuhan atau hanya sekedar latah menyebut nama Tuhan. Dan ini yang terjadi pada ke-10 orang kusta. Mereka menyadari bahwa mereka ada dalam situasi yang tidak dapat mereka atasi, dan hal tersebut membuat mereka kemudian dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Dan mereka mengingat bahwa ada satu pribadi yang bisa membawa mereka keluar daripada kesukaran yang sedang mereka alami pada saat itu. Nah, realita yang terjadi sama dari pandemi yang sebenarnya terjadi di bangsa kita beberapa waktu yang lalu sampai pada detik ini, sebenarnya bisa merupakan suatu gambaran dari sebagian besar orang, termasuk orang Kristen, bahkan mungkin termasuk Anda dan saya. Kecenderungan kita akan benar-benar mengingat dan berharap kepada Tuhan hanya pada situasi-situasi tertentu. Nah, pada prinsipnya setiap orang sadar bahwa mereka perlu Tuhan dalam seluruh aspek hidup mereka. Ke-10 orang kusta, mereka sadar mereka perlu Tuhan karena kondisi yang mereka alami tidak dapat mereka selesaikan dengan seorang diri. Nah, namun realitanya bahwa banyak manusia akan mengingat Tuhan hanya pada situasi yang sulit, dan merupakan sikap manusia yang selalu akan mendekat hanya pada saat ketika mereka punya mau. Ya. Nah, bagaimana seharusnya kita orang percaya menjalani kehidupan kita, atau bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menjalani kehidupan kita? Yang seharusnya yang perlu kita lakukan bahwa Tuhan haruslah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Yang namanya kebutuhan pasti akan selalu menjadi prioritas dalam hidup. Kebutuhan akan selalu kita utamakan. Kebutuhan akan selalu menjadi bagian yang paling depan yang akan kita kerjakan, yang akan kita kejar dalam kehidupan ini. Mendekat kepada Tuhan mungkin tidak akan memberikan semua yang kita inginkan, tetapi
kita perlu tahu bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan semua yang kita butuhkan. Ketika kita menjadikan Tuhan menjadi kebutuhan kita, maka sudah pasti semua kebutuhan kita pasti akan terpenuhi. Dan yang berikut bahwa kita perlu ingat, Tuhan bekerja dalam segala situasi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah bukan saja bekerja dalam segala hal, tetapi Allah bekerja di dalam segala musim kehidupan kita. Dan pekerjaannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ia tidak bekerja hanya dalam kondisi buruk, saudara, tetapi ia juga bekerja dalam kondisi terbaik yang mungkin sedang kita alami hari-hari, sebab ia bekerja dalam segala perkara. So, jangan tunggu situasi genting untuk cari Tuhan, tetapi carilah Tuhan sekalipun kondisimu baik-baik saja. Carilah Tuhan selagi keluargamu baik-baik saja. Carilah Tuhan selagi ekonomimu baik-baik saja. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, sebab Dia turut bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam segala perkara kehidupan kita. Dan yang berikut yang perlu kita renungkan bahwa kita perlu berharap lebih kepada Tuhan dalam segala situasi, karena kita tidak pernah tahu apa dan kapan sesuatu akan menimpa kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 13 mengatakan bahwa, jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidup? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Maka kasih Tuhan, banyak manusia merencanakan sesuatu dalam hidupnya, dan tentunya tidak menjadi hal yang salah. Tetapi kita perlu tahu bahwa kehidupan kita ini kita tidak bisa merekah. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, atau 1 minggu ke depan. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan pernah melupakan Tuhan dalam perencanaan kita, dalam segala apapun. Jangan pernah lupakan Tuhan jika semua rencanamu tercapai. Kekasih Tuhan, kembali kepada kisah ke-9 orang kusta. Mereka datang bersepuluh kepada Tuhan, tetapi setelah kondisi mereka baik, setelah mereka dipulihkan, setelah mereka disembuhkan dari sakit penyakit mereka, Alkitab mencatat bahwa hanya 1 yang datang kepada Tuhan, dan itu pun orang asing. Yang seharusnya terjadi adalah ke-10-nya yang datang kepada Tuhan, maka ke-10-nya juga seharusnya kembali pada saat mereka sudah menjadi baik. Tetapi sayang sekali bahwa ketika kondisi mereka sudah membaik, ketika mereka sudah pulih, mereka kemudian melupakan Tuhan. Mereka hanya perlu Tuhan pada saat-saat mereka benar-benar dalam kondisi yang parah. Mereka mengingat Tuhan hanya ketika mereka sakit, mereka lemah, mereka jatuh, dan lain sebagainya. Pastikan bahwa setiap saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini, mari kita libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadikan Dia kebutuhan utama kita. Seluruh aspek, artinya mau kondisi Anda baik, mau kondisi Anda buruk, Tuhan tetap harus dilibatkan. Tuhan tetap harus dilibatkan. Jadikan Dia sebagai kebutuhan utama. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Tuhan harus menjadi prioritas kita, sebab Dia bekerja dalam segala situasi, dan sebab
kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya renungan ini memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hari-hari yang akan kita jalani ke depan. Kiranya setiap kita mengambil keputusan pada saat ini untuk terus berserah dan berharap kepada Tuhan dalam segala situasi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan peneguhan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kami dan Tuhan bekerja dalam segala situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu ya Bapa, di dalam segala kehidupan kami, dalam segala aspek kehidupan kami mau terus melibatkan Tuhan supaya kami cakap di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati sahabat-sahabat Kristus dimanapun mereka berada pada saat ini. Dalam segala kondisi mereka, keberadaan mereka, pergumulan mereka, hamba berdoa kiranya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik kasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada kesempatan kali ini. Kiranya setiap sahabat dimanapun berada senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan sampai jumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.